saksi ya kasus antara Astrid dari manajemen production dengan Mbak Im Wong, dan kami didampingi oleh pengacara kami Didit, Tristan, dan Hendra ya. Nah, hari ini memang agendanya khusus saya yang diperiksa sebagai saksi karena kan memang dari awal keterlibatan Mbak Im Wong itu memang sepengetahuan saya gitu. Jadi kronologinya waktu saya masih di partai yang lama menjelang kampanye, menjelang pencalekan anggota DPR baru, memang biasa diminta untuk merekrut teman-teman artis yang ingin berpartisipasi menjadi caleg ya. Nah, salah satunya yang dihubungi oleh Astrid adalah Mbak Im Wong. Nah, itu tapi posisinya masih di partai yang lama gitu. Dan Mbak Im Wong udah setuju untuk bergabung di partai yang lama tersebut ya. Nah, saya kebetulan ketemu sama Mbak Im dalam satu penerbangan, kalau nggak salah ya, saya tuh mau ke Kalimantan, ke mana, Pontianak, dan Mbak Im itu mau ke Singkawang kalau nggak salah. Nah, ini foto. Januari 2018. Karena memang sudah tahu sama tahu, saya langsung aja ngomong ke Mbak Im, gimana, lu udah siap kan? Gitu. Apaan itu? Calekan? Oh iya, gue siap. Ya udah, kalau emang lu udah siap, lu udah oke, biar nanti diurus sama Astrid gitu. Ya sudah, lalu Astrid ya mungkin berkoordinasi sama Mbak Im. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata kan saya memang harus pindah ke partai yang baru. Nah, saya bilang sama Astrid, ini kalau saya harus ngurusin teman-teman yang mau jadi caleg tetap di partai yang lama, sepertinya saya agak ribet, agak repot, dan agak keberatan. Jadi gimana kalau saya bawa aja juga ke partai yang baru. Kebetulan yang partai baru ini juga lagi butuh banyak merekrut para artis untuk dijadikan caleg. Ya, terus Astrid menghubungi yang bersangkutan, setuju juga, jadi nggak pakai ribet. Ternyata yang apa-apa juga, mau partainya mana, yang penting dia bisa berkontribusi jadi caleg gitu. Ya sudah, akhirnya dipindahin lah ke partai yang baru seperti itu. Nah, karena saya hanya sebagai jembatan antara teman-teman artis dengan manajemen Kiki Production, saya udah nggak ikut campur lagi tuh. Jadi saya serahin semuanya sama Astrid gitu. Nah, untuk masalah pembagian prosentase, masalah apa sih istilahnya, honor atau apa, saya nggak ikut campur ya. Saya cuma sebatas seperti itu. Jadi hari ini tuh sebetulnya saya hanya sebagai penguat bahwa memang benar di awal Mbak Im mencalonkan diri menjadi caleg, memang saya mengetahuinya gitu. Dan kalaupun pada akhirnya Mbak Im tidak jadi caleg, tidak jadi mencalekkan diri di partai yang baru itu, nah itu mungkin Astrid yang bisa memberikan keterangan. Tapi yang saya tahu, Mbak Im itu jadi kader dari partai tersebut gitu ya, karena salah satunya adalah dia membintangi iklan promo dan kampanye dari partai tersebut. Otomatis dia menjadi kader. Nah, untuk urusan matematika, perjanjian dan sebagainya itu lebih ke Astrid. Jadi saya hanya memberikan keterangan itu kepada penyidik. Ada 19 pertanyaan tadi yang diajukan kepada saya. Ya, seputar itu aja sih sebetulnya, seputar yang tadi saya sudah sampaikan. Mbak Astrid sendiri mungkin seperti apa sih? Proses awalnya seperti apa hingga akhirnya kasus itu sampai? Ya, proses awalnya itu kan adanya dewan investasi ya, artinya baik tidak komitmen lah, tidak komitmen dengan apa yang sudah kita bicarakan maupun lewat percakapan WA. Ya, itu terjadi
ada janji-janji. Dan soal tadi Mas Krisna bilang kenapa dari caleg kita tidak menjadi caleg, ya karena ada hal yang dilakukan oleh Bali. Jadi sudah komitmen mau jadi caleg, besokannya setelah pertemuan dengan saya sudah komitmen dan berangkat sudah oke dengan dasar kita juga, besokannya dia ketemu dengan pihak partai tersebut. Dan kemudian saya tegur, saya bilang saya ada respect dengan kamu Baim karena dengan cara ini menurut saya kamu sudah mendukung. Terus dia jawab, ya sudah kalau gitu saya mendukung. Saya mengikuti hal, saya bilang terima kasih Mbak Astrid, saya sudah ikut. Dan saya karena di kita Willy, Tasya Kamila juga mundur dengan baik-baik dan tidak ada masalah, saya menganggap Baim masih positif. Saya bilang oke. Tapi ternyata tahu-tahu saya lihat di Instagram dia memakai baju alamater partai tersebut, terus kemudian belakangan saya tahu dia kader. Artinya dia bohong dong, dia berarti melakukan perbuatan dong pada saya. Itu aja sih. Mbak Astrid, soal ketuntutan pencalekan dari BEM sendiri kan memang diawali antara kesepakatan ya, dan masalah ini memang menjadi masalah ketika kesepakatannya tidak ditaati sama BEM. Sebenarnya isi kesepakatan sendiri soal apa? Ya kesepakatan ya biasa lah, kalau saya kan lebih ke manajemen artis ya, mereka dicarikan kerjaan, ada tim manajemen, dan ini bukan buat saya pribadi, tapi kita punya tim pemenangan saat itu sudah saya bentuk, kemudian produk sewa gedung dan lain-lain, dan Baim tahu itu. Bahkan ketika hari pertama di kelas ini saya ketemu 8 April sama Baim bilang, kalau saya tidak mencaleg tapi saya jadi kader, gimana ya Mbak Astrid? Artinya ada kata-kata bagaimana, arahnya kemana, saya tidak berasumsi ya, tapi saya tahu arahnya kemana. Nah ketika dia bilang saya bukan caleg, saya kader, gitu loh, silakan kalau saya caleg saya akan memberikan fee itu. Di bahasa Baim pertama kan sama-sama, ada beberapa saksi yang benar. Artinya ketika dia sekarang kader ya ada pastilah. Berarti ada deal-dealan masalah materi. Ya, tapi kan hari itu dia sudah deal sama saya, besok kan dia ketemu dia 3 hari kemudian baru saya tahu. Konkret soal informasi nominal yang diperoleh BEM sendiri gimana? Saya kurang paham ya, gitu. Karena tiap caleg artis yang masuk ke sana nominalnya beda-beda, gitu. Kalau saya benar-benar nggak tahu, gitu, berapa nominal dari Baim ini, gitu. Yang saya tahu pembagian prosentasenya aja sama Astrid kalau nggak salah antara 10 sampai 15 ya. 10 sampai 20%, Oh, 10 ada sampai penawaran dari Baim 10%, saya belum iyakan, tapi besokannya dia sudah ketemu sendiri. Gitu. Masalahnya cuma gitu. Mas Abdullah sendiri sudah menanyakan langsung ke Baim itu. Enggak, saya rasa itu bukan ranah saya untuk menanyakan, karena kan saya cuma sebagai jembatan. Tadi kan dari awal saya bilang setelah ini nanti yang ngurus adalah Astrid, koordinator dan manajemen dari acara artis Saleh ini. Tapi Pak, sejauh ini dari pihak BEM sendiri udah ada kabar baik nggak sih sebelum ini kemudian dibawa dalam proses hukum? Nggak ada komunikasi apa-apa, dan saya kira juga memang saya nggak perlu komunikasi, biarkan karena ada pihak lawyer yang sudah komunikasi. Iya, sebetulnya kalau menurut saya kalau dari awal Baim Wong mempunyai itikat baik ya untuk membicarakan dan mengkoordinasikan hal ini kepada Astrid, saya rasa saya bersama lawyer dan Astrid tidak akan berdiri di sini gitu hari ini. Nggak perlu sampai seberat inilah masalahnya gitu. Nah masalahnya kan saya pikir Baim ini agak menyepelekan gitu loh, agak menyepelekan sehingga terpaksa ya kami harus berbuat yang lebih lebih berpressure supaya masalah ini benar-benar ditanggapi serius oleh Baim. Bun, bisa dikatakan laporannya sudah lama, kenapa baru sekarang diangkat? Kebetulan kan kepentok Ramadan, terus puasa, Mas Krisna ini kan sekarang lagi sibuk juga sama syuting sinetron dan lain-lain, jadi memang baru sekarang. Tapi lebih jelasnya mungkin Enggak, kalau misalnya penyidikan itu tidak ada batas waktu ya. Tapi memang dilihat dari bagaimana kesiapan dari para saksi, waktunya, jadwalnya. Ya. Kita kan harus mengatur. Juga informasi bahwa tanggal 28 besok itu panggilan pertama gugatan perdata. Jadi selain pidana kita menggugat perdata di Pengadilan Negeri Bogor. Ya. Jadi kalau di sini prosesnya sudah paling tidak sudah 2 alat bukti ya. 1 alat bukti saksi, ya, 2 orang saksi sudah diperiksa. Sebenarnya ada beberapa saksi lagi, tetapi juga alat bukti surat, foto-foto dan sebagainya ya. Ini waktu Mas Krisna ini
bertemu ya di pesawat ini dia evidence-nya ada. Jadi bukan hanya sekedar omongan. Ya. Jadi percakapan di WA semua ada ya. Sehingga itu menjadi satu alat bukti. Surat sudah di-print, sudah diserahkan kepada penyelidik. Kita harapkan penyelidikan dapat beralih kepada penyidikan, ditingkatkan secepatnya. Kalau sudah ditingkatkan, ya panggilan akan dilayangkan secara upaya paksa. Kalau tidak hadir 3 kali ya silakan, ya kan? Nanti bisa dijemput, ya. Bisa ditahan nanti. Kalau misalnya ternyata terbukti ada alasan bukti yang kuat, ya. Nah itu. Sementara proses hukumnya demikian. Jadi bukan settingan ya, beneran ini. Ya, kalau di Bogor sini perdata seperti apa sih Mas? Laporannya apa gitu? Perdata bukan laporan, gugatan. Gugatannya apa? Gugatan perdata baik material maupun imaterial. Jadi kalau Baim itu imaterialnya kita gugat 100 miliar, Lucky 50 miliar. Sedangkan ada kerugian-kerugian materialnya itu sekitar ada hitungannya itu, ada sekitar berapa 2 miliar ya. 2 miliar itu bersama-sama. Jadi Baim dan Lucky wajib hadir untuk sidang perdata nanti? Tidak wajib hadir, tetapi yang hadir adalah pengacaranya. Tetapi kalau dipanggil 3 kali tidak hadir pengacaranya, kita akan lanjut sidang tersebut. Ya silakan aja kalau dia tidak mau menggunakan hak-haknya dia untuk melakukan penyangkalan, pembelaan diri, ya, kita lanjut. Ya, kalau perlu nanti kita mohonkan penyitaan aset-aset dia. Mau rumahnya silakan aja, kalau nggak datang, nggak hadir, nggak masalah. Sampai Ya. keluar angka 100 miliar dan 50 miliar itu mungkin seperti apa? Itu imaterial. Kalau yang materialnya kan ada. Material itu ada hitungannya. Kalau imaterial kan 1 triliun juga boleh. Ini kan kerugian dari Bunda Astrid, nama baik, ya kan, stresnya, capeknya dan segalanya itu imaterial. Jadi sah-sah saja 100 miliar boleh. Mas Astrid, sebenarnya seberapa besar sih dampak dari permasalahan ini sehingga ada gugatan perdata dengan angka 100 miliar? Sangat besar ya. Kalau angka kan nggak ada batasnya, tapi banyak hal-hal lain terpengaruh secara internal saya secara pribadi sangat berpengaruh. Dan inilah yang akhirnya membuat saya harus maju. Saya warga negara Indonesia yang sadar hukum. Saya tidak berpikir pansos, saya bukan artis, tidak penting pansos buat saya. Tapi saya ingin bicara ini benar terjadi, ini real, ini bukan settingan. Dan banyak sekali dampak-dampak yang saya alami. Saya merasa karena seorang Baim mahabilitas, banyak fansnya, jujur saya merasa dirugikan, hinaan netizen. Ada kata-kata netizen yang bakat saya, gebukin saya pikir saya nggak perlu memang balas mereka. Ya, saya tahu ketika saya akan membuka ini pasti saya akan dibully habis sama netizen. 20% pun tidak ada yang memihak saya, tapi biarkan saja. Buat saya sekarang apapun yang terjadi, apapun yang saya alami, saya serahkan semua kepada pertama Allah ya, yang pasti semuanya dalam kepada Allah kita serahkan dan kepada pihak yang mudah-mudahan semuanya fungsi everybody happy. Saya juga nggak mau sebenarnya masalah ini akan merugikan siapapun, tapi saya berpikir sadar hukum harus kita lakukan. Dan saya kira nggak perlu ada yang ditakutkan dalam hidup ini. Itu yang pertama. Banyak orang bilang, hati-hati loh Baim. Apalagi Baim kan juga pernah mengkualifikasi bilang, saya sudah kenal petinggi A, petinggi B. Papa saya si A, si B, si C. Pokoknya saya tidak peduli, itu urusan saya dengan Baim, bukan dengan papanya, bukan dengan petinggi partai. Jadi bismillah, saya perempuan, saya bekerja untuk diri saya, untuk anak saya, keluarga saya, maju. Nanti terakhir mungkin apa sih yang mau disampaikan kepada Baim? Saya bosan untuk ditanya hal seperti ini sebenarnya. Saya kira Baim sudah paham. Baim sekarang lagi di Eropa loh, jalan-jalan kemana Mas? Spanyol. Apa tuh? Kata yang paling indah dan mahal ya, enggak lah. Kita kan banyak. Saya kira Baim coba berpikir lagi, kamu ingat lagi ketika kita bertemu di Plaza Indonesia, kita bicara apa? Ya kita bicara apa yang itu hanya kamu, saya, dan saksinya kembali lagi saya bilang, ya Allah, lagi tolong renungkan saja. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, semuanya. thank you. Thank you.